Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Siti Diva dengan C20121107. Di video kali ini aku bakal maparin mikroteaching dari praktikum biologi perikanan, materi tingkat kematangan gonad, fekunditas, dan diameter telur. Selamat menyaksikan. Tingkat kematangan gonad atau yang biasa sering kita sebut dengan TKG merupakan tahap tertentu perkembangan gonad antara sesudah dan sebelum ikan mengejar. Nah, si tingkat kematangan gonad itu sangat penting bagi biologi perikanan. Kenapa sih? Karena melalui informasi ini kita dapat mengetahui perkembangan gonad mulai dari ukuran pemijahan, lama pemijahan, musim pemijahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mulai masuk ke fekunditas dan diameter telur. Fekunditas sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu fekunditas mutlak, fekunditas nisbi, dan fekunditas total. Fekunditas mutlak yaitu jumlah telur masak yang dikeluarkan oleh ikan pada saat ia memijah. Sedangkan fekunditas nisbi yaitu jumlah telur ikan per satuan berat atau panjang. Terakhir ada fekunditas total, yaitu jumlah telur ikan yang dikeluarkan mulai dari pertama kali ikan tersebut reproduksi sampai akhir ikan tersebut reproduksi. Dalam perhitungan fekunditas dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama yaitu metode kerja langsung, metode gravimetrik, metode volumetrik, dan terakhir metode kerja gabungan. Metode kerja langsung dilakukan dengan cara menghitung langsung satu persatu telur tersebut. Metode volumetrik yaitu metode yang dilakukan dengan cara menghitung volume air, kemudian ditambahkan dengan si telur ikan. Selanjutnya ada metode gravimetrik, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menimbang seluruh telur tersebut, kemudian si telur tersebut itu diambil beberapa bagian lalu diairin terus dihitung. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode gabungan. Metode gabungan itu dengan menggabungkan beberapa metode yang sudah saya sebutkan tadi menjadi satu. Itu alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini cukup banyak, mulai dari timbangan digital, kain lap atau tisu, kamera digital, cawan petri, kertas label dan spidol, botol sampel, trash bag, alat bedah, formalin, kaca preparat, dan gelas ukur. Praktikum yang dilakukan kemarin, kita menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode gravimetrik, volumetrik, dan yang terakhir metode gabungan. Nah, dari ketiga metode itu per kelompok dibagi menjadi tiga subkelompok lagi. Jadi ada yang kebagian volumetrik, ada yang kebagian gabungan, sama ada yang kebagian gravimetrik. Nah, aku kebagiannya gabungan. Jadi aku bakal ngejelasin tentang gimana cara kerja si gabungan tersebut. Setelah pembagian sub-sub kelompok tersebut, kita dikasih sampel sama asisten praktikum yaitu Kak Atika. Nah, satu orang dapat satu sampel, di mana sampel tersebut didapat dari hasil penelitian kakak tingkat yang angkatan 55 dan ke atas dan seterusnya maksudnya. Terus hal pertama yang dilakuin yaitu ngeluarin gonad dari botol sampel itu ke tisu buat ditiriskan sebelum diukur ke timbangan digital. Pokoknya diangkat pakai capitan dari botol sampel, terus kita keringin di tisu. Habis itu kita ukur, kita catat di sheet yang udah di print. Setelah itu kita potong menjadi 3 bagian. Ada yang bagian interior, middle, dan posterior. Nah, dari 3 bagian tersebut tuh kita taruh di masing-masing bagian tersebut kita taruh di cawan petri. Nah, setelah itu kita ukur aquades menggunakan gelas ukur sebanyak 10 ml yang dituangkan ke masing-masing cawan petri tersebut. Kita tuangin si airnya, terus kita burai. Pokoknya si bagian-bagian tersebut kita burai menggunakan spatula di alat bedah. Kita burai sampai kelihatan telurnya. Nah, setelah telurnya udah mulai kelihatan, pokoknya diburai sampai bener-bener telurnya keluar semua dan habis. Lalu kita
gunain pipet buat ngambil 1 mili sebanyak 20 tetes yang kita pisahin lagi ke wadah lain. Kalau aku pakai tutup dari cawan Petri, jadi aku pakai pipet, terus aku tetesin ke tutupnya sebanyak 20 tetes. Nah, pastiin si pipet tersebut tuh dapat ada telurnya di situ. Jadi kita tetesin, terus kita hitung satu persatu telurnya, pakai hitungan yang buat tasbih itu loh. Ya, pokoknya itu kita pencet-pencet, pokoknya setiap satu telur kita hitungin satu-satu kayak gitu. Terus aku pokoknya di antara middle, interior, dan posterior itu aku dapat 300-an. Yang lain tuh ada yang dapat sampai 1000, ada yang dapat 800, tapi aku cuma dapat 300-an. Gitu guys, pokoknya seru banget dan melatih kefokusan dan kejelian mata kayak gitu. Jadi ada yang sampai juling kayaknya. Tapi bohong. Gitu. Seru banget, terus keantikannya juga poli seru pokoknya. Oke, sekian aja micro teaching yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.